Maka dikatakan para ulama, setan itu tidak berani datang kepada Sayyidina Umar, karena setiap dia membisikkan keburukan, Sayyidina Umar itu berbuat sebaliknya. Kok setan datang, kamu tidur, langsung malah bangun nggak tidur. Kamu sombong malah tawadhu, jungkel, sujud di lumpur. Kalau setan datang, kamu jangan sedekah, kamu masih banyak keperluan. Nanti Sayyidina Umar dikeluarkan semua uangnya, sedekah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita belajar memahami segala sesuatu itu sesuai dengan berita yang datang dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia ini memahami apa-apa itu sesuai dengan berita orang. Kalau anak-anak pelajar itu kamu tanya, kenapa kamu sekolah? Katanya, nah gitu. Katanya orang-orang kalau dapat ijazah itu nanti jadi kaya. Katanya orang. Kenapa kamu pergi ke Jepang? Katanya kerja di sana itu gajinya sebulan 10 juta. Katanya siapa? Katanya orang-orang. Kenapa kamu ke Korea? Katanya orang-orang. Pokoknya orang itu sekarang itu berpikir itu menurut katanya orang-orang. Sedangkan katanya orang-orang itu, katanya ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang katanya. Orang kerja di Jepang
gajinya 10 juta, kelihatannya rizkinya tambah, belum tentu. Ini ada teman di sini kerja di Arab, di Imarat, gajinya setiap bulan 6 juta. Mulai dia dapat gaji, mulai mertuanya di rumah sakit, sembuh ganti istrinya, sembuh lagi ganti anaknya. Akhirnya pulang 2 tahun dari Imarat, tidak bawa uang sama sekali, uangnya habis untuk ngobatin keluarganya. Sekarang dia kerja di Temboro, gajinya 600.000, tapi keluarganya sehat semua, 600.000 akhirnya utuh. Ini kelihatannya bicara duit nih, tapi ini sebenarnya bicara iman. Jangan orang itu yakin kepada benda-benda. Benda itu bisa jadi gini, bisa jadi gitu. Bisa jadi menguntungkan, bisa merugikan. Uang bukan mesti menguntungkan. Ada orang bawa uang pergi ke kota, bisa beli sate, beli gulai, kelihatannya menguntungkan. Ada sampai di kota, ketahuan pencopet, dicopet, akhirnya dia sedih, nangis. Sebabnya apa? Sebabnya dia punya uang. Kalau dia tidak punya uang, tidak dicopet. Ada orang yang punya anak kemudian bahagia, ada orang yang punya anak kemudian menderita, nangis sebab anaknya. Begitulah benda-benda di dunia ini. Tidak ada yang pasti baik, itu nggak ada. Yang mesti jelek juga tidak ada. Kadang-kadang perkara itu kelihatannya jelek tapi ternyata baik. Bukan mesti jelek, enggak. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan sumur, dijual ke Mesir sebagai budak, kelihatannya jelek, tapi akhirnya malah jadi raja di negeri Mesir. Nah, mulai kan Allah SWT, di dunia ini tidak ada perkara itu mesti baik, tidak ada perkara mesti jelek, kecuali satu saja. Taat kepada Allah itulah mesti baik. Maksiat kepada Allah itu mesti buruk. Kalau orang taat kepada Allah, maka akan dicintai oleh Allah, akhirnya akan diberkati hidupnya oleh Allah. Kalau orang maksiat kepada Allah, cepat atau lambat nanti dia mesti celaka. Kalaupun kelihatannya dia enak, itu seperti enaknya orang yang naik mobil tapi mau masuk jurang, seperti enaknya orang naik pesawat tapi mau jatuh. Yakini kalau maksiat kepada Allah satu saat mesti menyesal. Tapi memang dunia ini dijadikan oleh Allah itu ujian. Kalau orang maksiat bukan langsung dapat malapetaka. Begitu juga kalau orang taat, bukan langsung, biasanya kadang-kadang langsung juga. Berita-berita dari mana saja itu mungkin benar, mungkin salah. Tapi berita dari Rasulullah SAW pasti benar. Wa man asdaqu minallahi haditha. Berita dari Allah itu pasti benar. Karena apa? Allah SWT itu maha kuasa. Untuk apa bohong? Orang bohong itu janji bohong itu karena apa? Karena dia tidak bisa menunaikan. Besok kamu saya kasih uang, ternyata besok saya nggak punya uang, akhirnya bohong saya. Kalau Allah SWT tidak perlu bohong, dia Allah maha kuasa. Allah menciptakan alam semesta dengan kun fayakun, jadilah maka jadi. Maka berita yang bersumber dari Allah SWT
yang diberikan oleh yang mulia utusan Allah Nabi Agung Muhammad SAW itu pasti benar. Termasuk berita mengenai Ramadan ini. Kalau menurut orang, menurut manusia, Ramadan dengan bukan Ramadan ini ya serupa saja. Ramadan yang matahari dari timur tenggelam di barat sama ya. Ramadan dengan tidak Ramadan ya serupa. Tapi berita dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ini luar biasa. Ini bulan yang penuh dengan barokah, kata Nabi. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang doa-doa dimakbulkan, bulan begitu hebatnya bulan itu, sehingga ini di negeri akhirat sana, akhirat itu sudah ada, cuman kita belum ke sana. Kata Nabi, di negeri akhirat sana, waktu Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka semua. Allah berfirman kepada surga, "Hei surga, berhiaslah, siap-siaplah untuk menyambut hamba-hambaku yang soleh yang sebentar lagi akan datang ke sini." Maksudnya orang-orang puasa. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan neraka itu kan memang belum waktunya untuk mengadab, toh ini belum kiamat ya. Tapi ini ditutup, biasanya dibuka, ini ditutup untuk Ramadan ini. Seolah-olah Allah SWT itu ingin memberitahu kepada kita, ini pintu-pintu kejahatan itu sudah saya tutup, pintu-pintu menuju neraka sudah saya tutup. Jangan kamu usil di dunia, buka-buka pintu neraka. Pintu-pintu surga sudah saya buka, jalan-jalan menuju surga sudah saya mudahkan. Jangan sampai kamu tidak usaha untuk berjalan menuju surga. Insyaallah, kan? Masya Allah. Setiap malam Ramadan dan setiap siang Ramadan, setiap muslim ini ada jatah doa makbul. Kapan itu? Mungkin waktu pagi, mungkin waktu habis sholat, mungkin waktu khutbah Jumat. Dan setiap malam juga ada jatah doa makbul. Setiap muslim, semua kita sama. Orang Islam semua punya jatah doa makbul, tiap siang sekali, tiap malam sekali. Kapan waktunya? Dirahasiakan oleh Allah seluruh Ramadan. Maka hati-hati dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai nanti doa-doa kita ini waktunya dimakbulkan pas kita tidur. Waktu doa-doa kita tidak ada jatah, menggebu-gebu doa, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Pintu dibuka, tidur. Nah itu doa itu dirahasiakan oleh Allah, supaya kita ini senantiasa mencari-cari itu. Tetapi umpama kita ini berdoa di waktu-waktu bukan jatahnya, tetap dapat pahala juga, tetap dapat manfaat juga. Tapi kalau doa kita ini kita panjatkan kepada Allah pas jatahnya, pas waktunya itu, doa itu akan kes makbul. Maka ada orang datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, saya ini ada masalah begini, gimana? Kamu doa mulai maghrib sampai pagi, jangan ngantuk sedikit pun, nanti selesai masalah kamu. Bagaimana kalau malam Jumat, malam Ramadan lagi, nanti kita doa menteleng sampai subuh, bagaimana?
Bisa nggak? Jangan kalah dengan sopir bis untuk mencari uang beberapa rupiah, menteleng mulai Surabaya sampai Jakarta. Jangan kalah dengan satpam untuk jaga maling, siap menteleng, berdiri semalam suntuk. Jangan kalah dengan orang Temboro, nurut banyu sewengi utuh. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan air. Kalau dapat air, terus gimana? Belum tentu panen juga. Kalau sudah panen, belum tentu manfaat juga. Gitu loh. Kalau dapat air, belum tentu panen. Kadang-kadang dapat air ya nggak panen. Itu orang petani semua tahu. Kadang-kadang dapat air nggak panen juga. Setelah panen itu belum tentu kemput untuk bayar utangnya, diesel, utangnya ini, rabuk dan sebagainya. Kalaupun kemput, belum tentu uang itu bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang uang itu malah jadi masalah di keluarga kita. Anaknya minta sepeda motor, istrinya minta mobil. Bingung sendiri. Umpama nggak punya duit, sebetulnya diam aja semua. Gara-gara kelihatan ada duit, akhirnya geger semua. Akhirnya ditegasi, nggak boleh. Ini uang disimpan, nggak boleh. Akhirnya istrinya lari ke Korea. Ayo, ini gara-gara nurut banyu tadi kayak gitu. Coba semalekan. Kenapa ke Korea? Pikirannya kalau dapat duit beruntung. Ke Korea dapat duit, ternyata tidak beruntung. Di rumah sudah berantakan semua. Anaknya ke terminal, suaminya nggak tahu kemana. Akhirnya orang tadi bingung di rumahnya, tambah menderita, hidup dalam kebingungan. Itulah dunia sebenarnya. Jadi dunia ini nggak ada yang mesti baik, itu nggak ada. Dunia itu bisa juga jadi baik, bisa juga jadi buruk. Terserah Allah. Yang mesti baik itu agama ini. Kalau orang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh, nanti yang buruk-buruk tahu-tahu jadi baik. Yang baik tambah baik. Ini pengalaman para nabi, para sahabat, para wali-wali Allah. Mereka itu nggak mikir kaya, miskin, nggak dipikir itu. Yang penting taat sama Allah. Setelah taat sama Allah, ternyata miskin tapi baik. Ketika mereka taat pada Allah, kaya tapi baik. Ada yang jadi raja, yang dipikir bukan bagaimana saya mempertahankan kerajaan saya. Yang penting saya taat sama Allah. Ini jadi raja yang baik. Namuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana kita menjadi orang taat. Kalau kita jadi taat, jadi baik. Keadaan apapun baik. Miskin tapi taat kepada Allah. Yakinnya mantap kepada Allah, hidupnya tenang. Alah, miskin sebentar aja. Nanti ke surga duluan 500 tahun sebelum orang kaya. Ayo, siapa yang mau daftar miskin kepada saya? Itu miskin tapi menteles. Nah, bukan miskin ingah-ingih. Ya apa miskin saya? Alhamdulillah. Jadikan miskin ya, syukuran. Ini kalau miskin ada iman, ada amal itu kalau oleh Allah dikasih hatinya itu kuat, tenang, tentram. Kalau dijadikan kaya, ada iman, ada amal, juga begitu, tenang. Kaya, lah kaya dunia aja, sebentar aja. Apa yang perlu dibanggakan? Nanti kalau pabrik kamu bangkrut bagaimana? Alah, bangkrut ya. Bukan hanya pabrik yang akan bangkrut, saya sendiri itulah akan bangkrut, mati. Gak usah takut.
bangkrut nggak bangkrut, yang penting taat sama Allah. Tapi kalau kaya tidak ada iman, tidak ada amal, bingung. Sudah kaya itu, wah nanti bagaimana kalau sawahnya kurang, bagaimana kalau perdagangan saya kurang, bagaimana kalau jabatan saya hilang, bingung aja. Jadi kenikmatan surga yang ada di dunia itu sebetulnya iman. Orang mengira kenikmatan itu dalam harta, kenikmatan dalam jabatan, kenikmatan dalam mobil. Bukan. Kenikmatan kalau iman itu tertanam betul dalam hati, itulah kenikmatan hidup. Tidak ada kenikmatan selain itu. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, ini anak raja di Balkha sana di Persia. Beliau jalan kaki menuju Makkah. Ketika mau jalan kaki, setan itu datang membisikkan ke hati dia, Persia Mekah ini jauh loh, kamu jalan kaki ya berapa tahun nanti. Maka dia tersentak, astagfirullah, setan. Orang mau kebaikan dihalang-halangi. Demi Allah, saya akan terus berjalan ke Mekah, dan saya bersumpah setiap 1 kilo akan sholat 1000 rakaat. Terus berjalan, setiap 1 kilo sholat 1000 rakaat. Sampai di Mekah itu 12 tahun. Jalan di Mekah, dari Persia ke Mekah itu 12 tahun. Akhirnya jadi wali. Itu ciri khas wali itu, kalau ditakut-takuti setan malah dadi. Oh, kamu ke Mekah nggak takut nanti? Hah, tidak takut. Setiap 1 kilo 1000 rakaat. Kalau mau jadi wali begitu. Kalau ditakut-takuti setan, tambah dadi. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau jadi Amirul Mukminin, maka beliau ini sedang memperbaiki Masjidil Haram. Maka ini Abu Sufyan yang dulu rajanya Mekah lah, ringkasnya itu, disuruh sama Sayyidina Umar, Abu Sufyan, ambil batu sana, ayo, roan. Nah, maka Abu Sufyan itu pun ngangkat batu. Tokoh-tokoh Mekah semua ngangkat batu, roan semua. Maka setan datang ke hati beliau ini, hebat betul kamu, Abu Sufyan. Ya. Kamu jadikan kayak anak kecil aja suruh ngangkat batu. Siapa lebih hebat dari kamu, Umar? Ya. Langsung Sayyidina Umar, astagfirullah, setan nih. Langsung beliau itu sujud di lumpur, sujud di situ. Ya biar kapok ini setannya. Oleh setan suruh sombong, sujud biar tawadhu. Jadi begitu orang-orang soleh-soleh dulu itu. Kalau dibisiki setan keburukan, dia berbuat sebaliknya. Maka dikatakan para ulama, setan itu tidak berani datang kepada Sayyidina Umar. Karena setiap dia membisikkan keburukan, Sayyidina Umar itu berbuat sebaliknya. Kalau setan datang, kamu tidur, langsung malah bangun nggak tidur. Kamu sombong-sombong malah tawadhu, jungkel, sujud di lumpur. Kalau setan datang, kamu jangan sedekah, kamu masih banyak keperluan. Nanti Sayyidina Umar dikeluarkan semua uangnya, sedekah. Jangan puasa, ini panas ini, malah puasa. Itu wataknya Sayyidina Umar. Apa saja bisikan setan, beliau berbuat sebaliknya. Akhirnya setan nggak berani. Nanti kalau saya bisiki lagi malah teman dadi nanti ini. Ya, kita belajar begitu. Insya Allah, malaikat.